Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah virtual Masjid Jenderal Sudirman yang saya hormati, harus saya akui bahwa sebetulnya saya lumayan risih berada di sini saat ini. Saya harus mengakui juga bahwa saya sudah menunda membuat video ini untuk beberapa waktu, karena saya berpikir-pikir apa yang bisa saya berikan di sini. Saya sama sekali bukan merasa sebagai seorang ahli agama, apalagi ustazah, sehingga rasanya ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Tapi baiklah, saya akan mencoba untuk sedikit berbagi refleksi hari ini. Dan sebetulnya justru yang ingin saya sharing hari ini adalah refleksi tentang refleksi. Jadi tentang pentingnya refleksi bagi saya sendiri sebagai bagian dari agama saya, dari perjalanan saya. Ada sebuah hadis yang bagi saya menarik dalam konteks ini, yaitu hadis yang berbunyi, tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah setahun. Tentu saja tafakur itu lebih dari sekedar refleksi saja. Jadi bukan sembarang refleksi pastinya, sehingga saya sendiri memilih untuk di sini lebih banyak menggunakan istilah refleksi saja. Ya, tetap sambil berharap semoga saja sebagian dari refleksi yang saya bicarakan di sini sedikit mendekati tafakur tadi, yang ternyata dinilai demikian besar. Nah, kadang di tengah kegiatan yang padat, apalagi di bulan Ramadan, justru kegiatan kita sering bertambah padat. Sudah kegiatan sehari-hari berlanjut seperti biasa, ditambah kegiatan ibadah khusus, acara ini itu. Nah, bisa jadi kita justru kehilangan momen untuk berefleksi atau lupa untuk mengadakan momen semacam itu. Padahal ya seperti yang sudah saya sebut di depan tadi, bagi saya refleksi itu bagian yang luar biasa penting dari agama yang kita jalani. Bagi saya pribadi, refleksi itu sering saya lakukan dalam bentuk catatan, tapi tentu saja itu sangat individual, bisa berbagai macam cara kita berefleksi tentang kehidupan kita. Bagi saya, refleksi itu kenapa saya sebut bagian yang sangat penting dari agama, karena refleksi, menuliskan pengalaman hidup, baik keseharian, hal-hal sepele, refleksi tentang masa lalu, itu sangat membantu saya untuk menghayati dahsyatnya keterlibatan Allah dalam kehidupan kita atau kehidupan saya sendiri di sini. Sering sekali bagi saya ya gitu kan, saya sekedar sharing pengalaman. Bagi saya sendiri, tanpa kegiatan mencatat dan berefleksi itu, seringkali hidup berjalan begitu saja, seakan-akan tidak istimewa, tidak ada makna apa-apa, bahkan kadang terkesan monoton gitu kan, seakan-akan tidak ada kemajuan apapun dalam hidup kita ya, setiap hari sekedar menjalani kegiatan rutin kita sehari-hari,
bekerja, mengurus rumah, urusan keluarga dan sebagainya, itu saja. Tapi dengan mencatat, dengan berefleksi, dengan merenungkan, dalam keseharian yang seakan-akan tidak istimewa itu, terlihat bahwa ada sebuah perjalanan yang sedang terjadi. Jadi apa yang saya maksudkan dengan perjalanan ini, betapa ternyata lewat setiap kejadian Allah menyapa kita dengan cara yang sangat individual. Jadi hal-hal yang terjadi pada diri saya, kalau saya refleksikan, oh ternyata itu cara Allah menegur saya di saat tertentu, cara Allah mengajarkan sesuatu, cara saya dihibur di saat saya membutuhkan itu. Itu akan lewat begitu saja kalau tidak saya refleksikan, tapi kalau direfleksikan terlihat ada pola tertentu, terlihat ada narasinya, ada perjalanannya, kadang-kadang dengan berbelok-belok, dengan sangat serunya, sangat individualnya. Nah, sering sekali juga hal itu baru terbaca secara retrospektif. Jadi ya di saat menjalani tidak terbaca, tapi ketika kita merenungkan tentang apa yang sudah kita alami, baik di masa lalu yang masih dekat maupun yang jauh di masa lalu, sekian tahun lalu misalnya, itu seringkali mulai terbaca. Bagaimana peristiwa-peristiwa tertentu itu membentuk kita, mengarahkan perjalanan hidup kita. Itu baru terbaca secara retrospektif, tentu hanya kalau kita refleksikan. Nah, bagi saya itu semua menjadi penting juga karena itu membawa satu rasa yang utama, yaitu rasa syukur. Jadi terlihat betapa ternyata Allah terlibat ya dalam keseluruhan hidup saya. Allah menyapa saya dengan cara yang selalu tepat di setiap saat, dan saya bisa kemudian melihat apa yang saya dapatkan dari setiap sapaannya itu, bagaimana Allah selalu hadir dengan sangat halus, dalam kehidupan saya, dan itu itu terutama membawa rasa syukur, bahkan tentang hal yang mungkin tadinya tidak diperhatikan atau yang saat dijalani tidak begitu enak, saat dalam refleksi mulai terlihat manfaatnya, maknanya, muncul rasa syukur. Kemudian lebih jauh, saya merasakan betapa refleksi ini dan rasa syukur ini juga memfasilitasi kemampuan untuk semakin berserah diri. Kenapa? Apa kaitannya ya antara rasa syukur, antara penghayatan terhadap perjalanan hidup dan penyerahan diri? Karena yang saya rasakan adalah kalau saya menghayati betapa Allah selalu menjaga saya, mengurus saya dengan sebaik-baiknya, selalu memberikan apa yang saya butuhkan di saat itu, walaupun sering sekali belakangan baru saya pahami. Nah, maka apa alasan saya tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya? Karena toh dia akan ke depan juga mengurus saya dengan baik. Kalau tidak saya refleksikan, saya rasa paling tidak saya pribadi akan berkesulitan untuk berserah diri. Karena kadang-kadang kan kita takut dengan apa yang akan terjadi, kita takut dengan apa yang mungkin akan Allah berikan. Tapi kalau sudah
semakin saya hayati betapa yang diberikan itu kok ternyata selalu baik ya, walaupun di saat saya mengalaminya kadang-kadang tidak terasa tidak enak gitu kan. Itu memfasilitasi munculnya keberserah dirian itu. Nah, bahkan lebih jauh ya kalau kembali ke renungan tentang pengalaman hidup gitu kan. Yang saya rasakan secara pribadi gitu kan, kalau saya merenungkan secara retrospektif apa saja yang saya alami sepanjang hidup saya gitu kan, bahkan peristiwa-peristiwa sebelum saya menjadi muslim, sebelum saya memiliki konsep tentang ketuhanan gitu kan, konsep tentang makna hidup gitu kan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa itu pun menjadi terbaca dengan perspektif yang baru. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu pun menjadi termaknai ulang. Saya melihat betapa lewat sekian hal yang terjadi sejak kelahiran saya sampai di momen saya menjadi muslim, masa yang cukup panjang, hampir 40 tahun. Di situ saya melihat betapa Allah tetap mendidik saya, menjaga saya, menyiapkan saya sebetulnya untuk momen saya akhirnya mengenalnya secara lebih eksplisit. Jadi sebelum saya sadar pun gitu kan, ternyata Allah selalu terlibat dalam kehidupan saya, gitu kan. Sehingga makin lama, gitu kan, semakin saya renungkan secara retrospektif pengalaman-pengalaman masa lalu yang sangat tidak menyenangkan pun lama-lama bisa saya terima karena makin saya hayati maknanya atau hikmahnya, cara Allah mengurus atau mendidik saya lewat peristiwa-peristiwa itu. Nah, satu hal atau satu introspeksi yang muncul dari refleksi ini adalah saya melihat betapa cukup mudah, gitu, paling tidak kalau kita melakukan retrospeksi semacam itu, kita berefleksi tentang kehidupan diri kita, gitu kan, kita melihat dengan relatif mudah, gitu kan, betapa uniknya perjalanan kita sebagai individu, gitu kan, betapa uniknya juga cara Allah menyapa kita, sesuatu yang seringkali tidak akan tampak bagi orang lain. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi perjalanan orang lain? Sering sekali kita, atau paling tidak saya, yaitu ini introspeksi saya sendiri, lupa untuk mengambil sikap yang serupa ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi kita melihat betapa perjalanan kita sangat individual, gitu kan, sangat berbelok-belok. Tapi kemudian ketika memandang kehidupan orang lain, kita cenderung menggunakan tanda-tanda yang sangat umum. Misalnya kita mengamati, seseorang itu kira-kira semakin mendalami agama atau tidak, gitu kan, menggunakan pakaian untuk yang semakin agamis atau tidak, misalnya untuk perempuan, gitu kan. Hal-hal semacam itu yang tiba-tiba muncul sebagai tanda yang kita gunakan untuk menilai orang lain. Padahal bukankah sebenarnya dari refleksi tentang hidup kita dengan segala keunikannya, seharusnya kita tahu betapa beragamnya perjalanan manusia menujunya.
dan betapa Allah menyapa setiap manusia dengan cara yang sangat spesifik. Maka lewat introspeksi ini saya juga ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk belajar lebih menghargai perjalanan setiap manusia. Cara Allah menyapa setiap manusia dengan sangat spesifik yang tidak akan mampu kita nilai dari luar. Nah, sehingga kita lebih bisa menjaga diri kita dari kecenderungan untuk menilai atau menghakimi perjalanan manusia lain yang justru akan bisa mengotori hati kita di tengah bulan suci ini. Baik, sekian saja. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan refleksi saya yang merasa sama sekali tidak layak di sini sebagai karena saya bukan seorang ustazah atau ahli agama. Semoga tetap ada sedikit manfaatnya. Terima kasih.